prestasi itu jadi hasil lukisannya itu ada di majalah dinding gitu. Kita memotivasi diri sendiri karena memang ilmu itu kebutuhan gitu. Tanpa ilmu kita akan terbelakang nantinya. Masa kita yang sekolah sih lagi? Lupa, Udah pelajaran berapa tahun lalu ya? Tapi tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Steelers, hari ini kita udah ditemenin sama alumni SMPN 135 angkatan tahun 89. Ada siapa aja nih? Hai Steelers, saya Gunawan, SMP 135 angkatan 89. Teman-teman biasa panggil saya Bagong. Hai Steeler, saya Retno. Dulu di sekolahan panggilnya Retno ya. Alumni 135 angkatan 89. Tapi sekarang teman-teman manggil saya udah Neno. Hai Steeler, saya dia alumni 135 angkatan 89. Gimana nih kabarnya kakak-kakak seniornya aku? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Mau nanya-nanya nih, gimana sih keadaan SMP 135 tuh di tahunnya kakak-kakak ini di 89? Waduh. Kita nostalgia ya. Siapa dulu? Siapa aja boleh dari Mas Gun dulu. Enggak, ladies first. Oh, dari udah dari cowok. Biasanya kan gitu. Cowok sendiri nih sekarang, ayolah duluan. Kita nonton aja dulu. Coba. Gimana ya? Dari keadaan sekolahnya mungkin. Kalau keadaan sekolahnya sih dari dulu kayaknya ya seperti itu aja ya, nggak ada Bentuk perubahan secara fisik gitu. Terus ya untuk kalau kita zaman kita dulu itu gimana ya, asik-asik juga sih ya. Tapi bentuk fisik sekolahan dulu kan itu ya. Fisik mah Di biasa belakang, aja ya. di belakang itu kan Paling dulu ada ilalang ya. Masih ada nggak sih sekarang? Dulu kan ada ilalang, yang terus top itu, kaca-kacanya juga yang tuh top ya. itu Masih pintu nakal. belakang. Ikan kan kantin. Yang paling asik itu dulu Paling pintu suka belakang. dia. Bekas Enggak, karena kita ya. memang Punya karena memang nostalgia dia. yang apa namanya yang domisili di belakang sekolah itu lewatnya dulu Lewat lewat situ, kompleks statistik. Oh, nggak Tapi lewat gerbang buat depan. buat bolos juga itu. Oh, Iya, jangan bongkar rahasianya. sekarang itu kayaknya udah ditutup karena jalan dari kompleknya itu sendiri Udah nggak ada ya, iya. udah nggak ada ya. Jadi sekarang ini semua bisa Udah bagus ya. harus lewat pintu depan gitu ya kan. Lewat Kalau gerbang dulu Terkontrol ya. kita ini bisa lewat pintu belakang, ada pintu kecil dulu tembusnya itu kantin ya, itu bukan kantin ya. Ya, Ada warung. warung. Nah, lewat situ. Rumah penjaga sekolah sih Rumah ya. penjaga sekolah. Yang dia kebetulan buka warung lah Iya. ya. Dan biasanya kalau pintu itu tutup juga bisa Entah lompat. loncat. Kayaknya pengalaman ya, pengalaman ya. Paling jago. Pengalaman lompat. Dan di belakang itu biasa dulu sebelum ada musola, sekarang ada musola depannya. Dulu di belakang itu ada musola juga tuh, musola dari musola dulu. statistik. Kita biasanya sholat di situ. Kalau mau sholat biasanya ke situ, ada yang loncat ke situ. Tapi Jumatan juga ya, Jumatan juga banyak ke situ ya. Jumatan di masjid itu musola. Kalau masjid Musola atau ya, Dia alhamdulillah ya. Konotasi nama Bagol itu bandel kan, tapi dia sholat alhamdulillah. Berarti kan sering pakai kan, sering pakai sholat. Bener kan sholat kan? Bukan tidur. Dulu itu siapa sih ya yang nggak kenal Bagol ya? Wah, udah top Terkenal berarti ya, Om. Kalau dulu kita ini ya, kalau untuk ruangan sholat itu di ruangan paling belakang itu loh. Iya. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah ya udah punya masjid sendiri ya, masjid bagus lagi ya. Aku pernah sholat di situ. Ya artinya ada kemajuan lah ya. Kalau apa namanya Belakang. praktek ya, praktek nyari kodok di belakang. Oh, iya itu. Ada, Itu masih kan ada ya. sawah-sawah Oh, itu. Nah, iya, itu dia gampang masih nyari, dari sawah. Nyari gampang kodok, nyari. nyari dia nih. sawahnya udah nggak ada sekarang. Oh, sekarang ada ya? Udah nggak ada. Iya, gampang nyari bahan praktek. Dikelilingi dulu. sawah ya, dikelilingi sawah sekolah kita dulu itu ya. Nah, buat kenangannya sendiri nih, ada nggak sih yang kenangan paling berkesan, entah sama guru atau sama temen gitu? Punya dari siapa dulu? Mungkin dari Mas Gun? Boleh. Jadi kalau buat saya itu zaman-zamannya kita itu masih suka pada madol ya. Iya. Istilahnya. Istilahnya itu Masih madol. cabut madol itu. Ya tahu lah. Bolos. Angkatan kita apa? Enggak bilangnya bolos, bilangnya cabut. Ya, jadi ketahuan banget ya angkatan berapa ya. Ya, jadi pada saat itu gimana ya?
kompak-kompak juga sih. Kalau saya sih banyak kenangannya itu ya bisa dibilang kurang bagus lah, tapi yang bagusnya kompaknya itu. Jadi kita juga dulu sering ngadu bola kan, ya antar kelas juga, kadang ada antar sekolah juga. Kita suka ngadu kelas tuh anak ke SMP 51 atau 195 gitu, suka ngadu bola juga. Jadi di depan kita ada lapangan bola dulu, Remis, kalau tahu angkatan saya mungkin tahu tuh Remis ya. Dekat Poncol itu, Poncol, daerah Poncol itu ada lapangan bola Remis. Lapangannya juga agak ya unik juga karena agak tinggi sebelah juga. Jadi ya kayak gitu sih, banyak kebersamaannya dulu itu. Terus yang badung-badungnya juga banyak ya, termasuk saya juga dikenal juga agak bandel dikit gitu. Tapi alhamdulillah loh. Badungnya badung anak sekolah. Iya, alhamdulillah ya dikenal. Dikenal bandel. Tapi nggak bodoh, yang pasti ya waktu itu ya Ibu Des juga pernah juga sih ya, istilah kata dibawa nama saya itu di lain kelas ya, ada bocoran gitu bahwa ya bandel boleh tapi tetap tapi ya masih ada lah gitu. Ya alhamdulillah. Terus apalagi ya? Ya. Kenangan sama guru mungkin ada kesan apa? Oh pernah, waktu itu pernah saya ada guru PMP dulu kita masih PMP ya. Pak ini PMP Pak Bambang enggak Bu Sri apa Bu? Oh beda ya, kelas jauh ya, Iya. kelas jauh ya. 13. Terus dia ngomong ya. Enggak, pada saat itu memang Pak Bambang. memang saya itu dikenal bandel. Pak Bambang kita dulu PMP ya. Enggak, bukan Bu Sri. Waktu itu Oh, iya. Bu Sri. Dua kelas di depan ya berarti kita Mungkin ya. ya, dia satu kelas waktu itu mungkin tahu ya kejadiannya. Jadi waktu mata pelajaran itu saya memang nggak pernah nyatet. Buku catatan memang nggak punya. Terus begitu ulangan, saya kan nggak tahu materi gitu kan. Karena sehari sebelumnya itu apa ya? Enggak dikasih enggak ngapalin. Saya pernah digampar pakai pernah ditampar sama buku. Gara-gara apa tuh? Ya karena saya nggak punya catatan dan saya Males nyatet ngenyek gitu ya orangnya. Jadi bawa buku selembar aja Nah, dia sih, selembar. tapi terus saya ngebalesnya itu saya nggak balas pakai fisik ya. Sehari kemudian kita kan ulangan, karena saya nggak punya buku catatan, akhirnya saya pinjam ke angkatan kakak kelas gitu ya. Kebetulan waktu itu ya masih ada hubungan juga ya. Sukron waktu itu mungkin kalau 88. Sukron ini memang terima kasih Bang Sukron. Dulu Sukron ini yang saya pinjemin buku catatannya. Nah, saya baca buku catatan dia, alhamdulillah memang lengkap ya. Nah, terus dan yang saya baca itu kebetulan keluar semua gitu di ulangan itu. Alhamdulillah. Jadi begitu ulangan, yang lain belum kelar, saya udah selesai duluan dan langsung dinilai gitu. Nah, terus begitu saya kasih dapat 85 gitu ya kan, dibalikin lagi ke saya. Dan yang untung sebenarnya anak 17 si Haria, karena setelah ulangannya biasanya kan sama kan. Tiap kan ulangannya sama. Dia oper. Dia dapat 10 akhirnya. Dapat bocoran mana dia? Arya, tahuan lah ya 10-nya dari mana. Bocoran gitu. Arya dapat 10 dari. Tapi emang dia pada dasarnya walaupun bader ya, terkenal bader, tapi kalau buat otak sih pinter dia. Karena kita dulu sesuai urutan kelas juga ya, nilai NEM yang bocorannya seperti itu. Masuk ke ya 135 itu. berdasarkan NEM kelasnya juga diurut ya. Berdasarkan. Paling tinggi NEM-nya di kelas 11. Terus 12 kita 13 ya, 13. Jadi Mbak Dia sama Mas Gun ini satu kelas. Di kelas 1. Tapi kalau sama Neno kelas 3 ya, kita bareng. Aku nggak pernah sekelas sama Gunawan, alhamdulillah. Ya kayak gitu aja kalau dari saya. Mungkin yang lainnya juga. Mbak Dia atau Mbak Retno dulu? Aku sih dulu pernah dikejar-kejar Bu Narti pakai tongkat. Terkenal ya, garisnya Ingat kan tuh yang garisnya. Killer sebenarnya gara-garanya kita nggak tahu ya. Pokoknya aku waktu itu nengokin teman kan lagi sakit waktu kelas 2 nih, masuk siang itu kelas 2 kita nengokin lah, jam besok kan jam 11 ya, sekolah jam 12 gitu. Nah kita sampai sekolahan telat lah, disangkain lah kita pacaran tuh pasang-pasangan, karena kebetulan 2 cewek 2 cowok, dikejar-kejar lah sama Bu Narti pas masuk sekolah. Padahal enggak dong. Partner in crime-nya Nova nih, Nova ingat lah ya Nova kita Nova.
Nah itu tuh, jadi dikejar-kejar lah. Besoknya orang tua dipanggil. Aduh, sekali-sekali tuh dipanggil ke sekolahan karena nggak taat sama peraturan sekolah. Seumur umur nggak pernah gitu loh. Sama satu lagi pernah dipukul Pak Dadang. Ingat kan Pak Dadang bawa pengaris? Pak Dadang bahasa Inggris. Balik kelas kita ya. Kelas 3. Aku juga pernah Dan kebagian. masalahnya bukan karena saya nggak ngerjain tugas atau salah. Cuman piket nggak ada taplak. Langsung deh tuh kena deh tuh tangan sama pengaris Pak Dadang. Pak Dadang awas ya kalau ketemu. Enggak Galak ya, Pak Dadang rada galak juga, Pak. Enggak. Saya termasuk murid kesayangan Pak Dadang. Tapi kok. asik ya, Pak Dadang pada waktu itu guru yang termasuk Paling favorit enak juga ya, Pak. Sampai tahu favorit banget. aku juga masih Masih kan? Karena Memang Ganteng, ya. ganteng. Yang pasti ganteng. gaul. Iya, juga. gaul banget ya. Jadi apa yang dia berikan ya, dia sampaikan pada waktu ngajar kayaknya kok gampang banget di Nah, ya, terimanya alhamdulillah gitu. ya. yang bikin kita senang bahasa Inggris ya Sampai karena Pak sekarang Dadang pun juga kayaknya sih. masih membekas gitu. Ya alhamdulillah Pak Dadang ilmunya kepake. Iya. Sampai sekarang. Jadi gampang banget dia tuh diterima apa yang dia berikan gitu ya, gampang banget. Nah, Ya, sampai terus. sekarang masih membekas dan kita masih kontak-kontakan ya Pak Iya. Dadang. Alhamdulillah ya. Japrian malah ya Pak. Pak Japrian, Pak Dadang, sehat selalu. Amin. Semarang guys, Semarang ya. Terus Iya. kita dulu sekelas ya, kelas 3. kelas 3. Kelas 37 itu, 37 kita Oh, ya. 37 di belakang. Di belakang, Di belakang itu kelasnya adanya tuh ya ada. dekat kantin. Dekat juga kantin sama dulu. pintu kecil itu tuh. Itu 37 itu terkenal bader juga dan bukan hanya ini, semuanya udah ini ya. Udah kok. Pernah kita Komplit lah di situ sekarang. komplit lah ya segala Komplit. macam. Kita pernah di strap bareng-bareng sekelas. Kelas. Gue bener-bener anak PMR juga loh. PMR, Emang kok nggak kelihatan? Cuma ikutan doang, nggak pernah masuk. Dasar. Pertama daftar udah. PMR giliran ngangkat-ngangkat ngilang ya. Iya, kalau 37 ya gitu ya, banyak banget kenangan yang memang kadang jahil ya, teman-teman kita ya sama guru juga kadang jahil. Iya, juga. termasuk yang paling jahil. Termasuk paling bader lah 37. termasuk kelas ya. yang jauh dari ruang guru kan, jadi berisiknya ya. Alhamdulillah kedengeran sampai ujung kayaknya. Emang di tahun 89 itu ada berapa kelas? 8. Oh, Kita iya. 8 kelas. Rata-rata ada 8 sih. 8 kelas. Agak-agak kesiniin tuh sampai 10. Ini bukannya 19? Astagfirullahaladzim. Di mana? Maaf ya, saya satu-satu. Saya satu-satu. Tapi alhamdulillah ya kita setelah beberapa bahkan puluhan tahun juga ya nggak ketemu teman-teman begitu. Ketemu nih Kayak ketemu orang keluarga udah ya. lama aja. Oh ya, udah enggak ini kayak sih. menjadi bagian keluarga Iya, sendiri betul. gitu ya. Jadi nggak kayak ketemu Ini udah nggak pernah. penggagasnya, Oh iya penggagasnya. Dari zaman masih BBM kan, baru Oh, masuk BBM Facebook, dulu ya, zaman BBM. Udah bikin grup BBM, emang ya dia yang apa namanya, yang lacak teman-teman tuh, nyatuin teman-teman memang dia. Ngobrol-ngobrol, punya prestasi apa nih waktu masih sekolah di 135? Prestasi apa ya sih? Ya. Prestasinya pertama yang masuk kelas 11. Iya, sombong. Enggak. prestasi Itu termasuk masuk banget kelas karena 11 tuh berarti kan berarti kelas termasuk paling- yang iya. Perlu diperhitungkan lah. Nah, itu pernah masuk selain itu saya pernah jadi wakil ketua OSIS loh sebenarnya. Cie, nggak terkenal ya, nggak ada yang tahu ya. Dulu jadi waktu zamanku dulu kelas 2 itu kan karena aku masuk siang, OSIS-nya itu kan ketuanya Rosmawar. Nah, wakil paginya itu Intan, anak satu-satu juga lagi semuanya ya, Rosmawar. Terus nggak lupa kan? Iya. Rosmawar, Intan, sama aku dulu. Aku wakil ketua OSIS siang. Enggak lupa. Nah, terus kalau selain daripada itu aku juga pernah kelasku waktu kelas 11 juga pernah juara lomba tata upacara. Padahal itu dulu tantangannya banyak banget karena dulu pernah ada almarhum Beki ya, Oh, Beki iya. ya. Beki Suprayitno Itu almarhum itu kan terkenal dengan seperti gunawan, nakal bener. Tantangannya itu bikin dia tetap diam pada Stay, saat lomba upacara itu karena nggak boleh ada pergerakan yang berbeda, nggak boleh ada yang ngomong, nggak boleh ada yang pokoknya harus seirama lah kita satu kelas itu. Tantangannya itu bikin dia ngikutin aturan, terus nggak ada bersuara apa-apa dan alhamdulillah berhasil. Terus kelas kita juara. Alhamdulillah. Itu tuh yang saya paling ingat Pantesan banget. ya dia ini sering banget jadi komandan upacara. Nah, itu terus-terusnya itu
Ya dari situ seterusnya ya sering aja deh sampai Maju kelas terus 3 jadi komandan upacara gantian tuh sama Daniel, Nil. Sama tuh si Daniel juga tuh Nil. Jadinya sering itulah pasti ada yang inget kan, terus sama yang itu tuh yang lagi di belakang. Angkatan bawah-bawah pasti ingat saya itu juga sih. Kebetulan ada saya juga kan angkatan 90 nih. Nah itu jadi saya agak terkenal juga lah di angkatan 90 gara-gara sering jadi komandan upacara. Itu sih sebenarnya. Prestasi yang menarik. Prestasi yang menarik ya. Kalau aku sih nggak ada ya prestasinya paling di 1-3 aja sudah itu. Lainnya kayaknya nggak ada yang menonjol, aku tuh tergolong yang biasa-biasa aja. Enggak lah, nggak biasa. Yang kalah. Dia senang di belakang layar. Sama Senang di belakang layar apa? Kalau yang ini. Iya kalau ini. Nggak ada, artinya nggak ada yang menonjol lah, biasa aja. Karena kesenangan orang di belakang layar gitu dia. Jadi Kalau- segala sesuatu ada yang berhasil di sekolah, sebenarnya ini nih yang di belakang nih yang nentuin nih gitu. Kalau di angkatan saya mungkin ya nggak ada yang kenal saya sih. Ya nggak ada, saya juga nggak kenal. Saya nggak kenal. Itu nggak kenal. Kurang dikenal gitu. Kayaknya Kalau nggak kenal dari, itu. kalau dari segi prestasi memang nggak ada. Yang ada yang mungkin catat yang not dia bandel gitu ya. Dibilang bandel ya. Cuma pernah juga sih pada saat itu dulu ada pelajaran melukis ya. Iya, iya, Seni iya. itu maksudnya pelajaran seni melukis. Pelajarannya Pak Pak Joko Joko. ya. Hai Pak Joko. Apa kabar Pak Joko? Masih inget nggak nih Pak Joko? Jadi pada saat itu saya diajak Pak Joko itu ya karena lumayan lah nilai bisa ngelukis ya pada saat itu pakai cat air ya. Ya. Saya dibawa ikut lomba di U Center itu ya alhamdulillah sih. Nggak juara. Salah. Alhamdulillah. Berarti tidak bisa dibilang prestasi dong kalau Iya, karena mewakili sekolah itu Prestasinya aja. karena mewakilin. Mewakili sekolah karena dari sekolah itu kan Paling tidak kita pilihan lah ya. ada Benar. berapa Kelas, ratus murid ya kan. Satu di antara dari- 300 lebih terpilih, itu Terpilih prestasi juga juga kali mewakili. Tiga ya. angkatan. Bukan itu sih, yang prestasi itu jadi hasil lukisannya itu ada di majalah dinding gitu. Mantap. Kebanggaan ya. Cuma itu aja sih. Ngomong-ngomong waktu itu ngelukis Pak Joko ya? Oh enggak, biar dipajang. Setelah tadi udah flashback nih ke masa putih biru, boleh tahu nggak sih kakak-kakak kita ini sekarang kegiatannya apa? Boleh dari Mbak Dia dulu. Kalau aku basically guru. Jadi sampai sekarang pun aku mengelola TK di lingkungan aku. Terus di samping juga membina usaha kecil menengah ya yang ada di Rangkas, membantu pengelolaannya, memasarkannya juga. Jadi ya itu aja sih. Apa tuh Mbak ininya? Apa namanya dari UKM-nya itu Produk. berbentuk produknya apa? Yang sekarang lagi aku kelola ya itu gula aren. Kalau gula aren kan biasanya banyak kan yang bentuk bulat-bulat aja gitu ya. Tapi ini kita mau berdayakan supaya gimana caranya supaya dia tuh bisa bernilai jual tinggi gitu kan. Jadi kita kemas mungkin kita bikin dalam bentuk, kalau yang aku sekarang lagi jalanin tuh dibikin saset gitu loh. Oh, biar lebih praktis gitu ya. Di saset, terus dipasarkan ke kafe-kafe. Kafe-kafe yaitu udah sampai ke Bandung juga, terus lagi ke di Jakarta juga ya. Masalahnya. Seperti itu ya. Terus sama karena sekarang ini lagi masa pandemi kan, kalau untuk memasarkan ke kafe-kafe itu rada kurang ya sekarang ya. Karena memang dibatasi pengunjungnya. Betul. Itu apalagi yang waktu PPKM. baru PSBB. masa pandemi itu Pandemi kan banget ya awal-awal ya. benar-benar Nggak lockdown boleh. ya, tidak boleh keluar. Itulah yang jadi kendala. Akhirnya kita coba buka dengan kemasan yang lain. Jadi kita buka outlet gitu. Punya Buka. outlet sendiri. Outlet itu kita pasarkan juga, tapi kita tidak memberatkan bagi yang ingin join ya. Franchise gitu. Jadi kita kasih kebebasan buat yang mau gabung, kita kasih pelatihan gimana cara mengelola
minuman ya, soft drink gitu. Contohnya kayak dalgona ya, Iya, dalgona betul. kopi, tapi Pakai yang gula berbahan dasar Apa? gula aren. Dalgona. Dalgona. Kan lagi in kemarin tuh ya. Iya, Betul. awal-awal Kita tuh. kelola itu tapi Lagi hits. lagi apa? Berbahan dasar gula aren. Jadi kita kemas itu ternyata memang lebih nikmat ya, dari segi rasa lebih natural, terus lagi dan lebih sehat juga ya. Lebih sehat juga kalau Kayak akan manfaat Iya. namanya dari gula aren itu. jadi teman-teman juga kalau yang mau bergabung silakan ya, kita sesuaikan dengan kondisi Budget, dana yang ada, oke. budget yang ada. Tapi ya dengan membeli produk dari kita gitu ya, yang berbahan dasar aren, kita kasih pelatihan. Bagi teman-teman yang ingin bergabung jualan es dalgona soft drink ya, yang berbahan dasar gula aren, silahkan menghubungi nomor ini langsung. Kayaknya itu ya, mungkin Mbak Neno, abdi negara Saya ya. ASN sekarang posisinya bertugas di instansi sekretariat kabinet lingkungan ring 1. Nah itu kalau tusinya ya menunjang sidang-sidang kabinet dengan memberikan masukan atas kebijakan-kebijakan yang pemerintah keluarkan. Dan buat adik-adik semua juga yang di 135 atau alumni 135 yang masih bisa tahun depan mungkin ada yang berminat jadi ASN seperti saya. Ada tipsnya. Jangan takut dari SMP udah mulai mau fokusnya mau apa, ke SMA-nya nanti lebih ditajamkan. sudah mulai ada Jadi arahnya ya. jadi ketika kuliah kalian sudah tahu tuh mau kuliah apa, kalau mau jadi ASN juga di sekretariat kabinet gitu. Oh, begitu Kayak caranya. Saya kasih ilustrasi aja pada saat tes, saya juga pernah ya ngawas tes CPNS masuk, itu pernah. Jadi tesnya itu diselenggarakan ke pusat BKN ya, dari BKN. Pada saat tes itu kita tes online. Tes pertamanya itu, tes online itu, jadi hari itu pun kita langsung dapat hasil kita lulus apa enggak. Jadi benar-benar terkomputerized, pusat nggak bisa tuh yang namanya Nggak bisa. nitip-nitip, nggak Intervensi ada. Jadi ya. benar-benar murni. Nah setelah tes dari BKN-nya lulus, baru ada tahap tes selanjutnya yang berupa tes BAS. Kalau sekarang itu adanya 2 lagi ya, bahasa Inggris sama tes wawancara. Nah tes wawancara ini nih juga menentukan. Sekarang giliran Mas Gung. Iya nih, akhirnya. Ini bercerita tentang online ya. Dulu saya pernah ikut online. Waktu itu masih Uber, zaman Uber ya, taksi online Uber. Pada saat itu karena posisi nganggur juga sih sebenarnya. Posisi nganggur, kemudian ada teman yang menawarkan saya untuk ikut online, saya ikut online. Pada saat itu untuk pelatihan online itu masih selektif karena harus ikut pelatihan dulu di PP waktu itu, Pacific Place. Setelah ikut pelatihan, kita dibuatkan akun. Setelah itu baru kita bisa beroperasi gitu. Berarti jadi drivernya langsung waktu itu. Iya, kita Mas turun Gung. jadi drivernya langsung pada saat itu. Saya ikut di rental pada waktu itu. Sebulan, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Terus saya pikir cuma kalau kayak gini terus enakan yang punya unit gitu ya kan. Saya cuma ngebayarin mobil orang doang gitu ya, nggak dapat apa-apa. Udah itu potongannya gede juga lagi. Jadi penghasilan kita itu dipotong 10% oleh apa namanya? oleh rental. Kita ikut rental waktu itu. Terus pikir-pikir daripada bayarin mobil orang gitu ya, kenapa nggak ambil unit sendiri gitu ya kan. Akhirnya saya coba ambil unit sendiri. Nah dilalah begitu saya ambil unit diterima kerja gitu ya kan. Akhirnya unit ini saya titipin di rental saya, tempat Awal itu ya, ya kerja. tempat saya nguber itu. Sebulan 2 bulan berjalan oke, tapi masuk bulan ketiga ini rentalnya mulai nggak bener nih. Mobil saya nggak dibayar. Nggak dibayar. Jadi akhirnya mobil itu saya tarik. Berikut driver yang bawa mobil saya itu, drivernya saya tarik. Waktu itu saya berdua sama kawan juga, kebetulan dia kerja di perusahaan leasing ya. Perusahaan, saya nggak sebut nama ya. Perusahaan leasing. Nanti sangka promo ya. Nah, bukan promo. Jadi saya tarik, dia punya 2 mobil waktu itu. Dia punya 2 mobil, saya punya 1 mobil. Akhirnya
udah bang kita buat mitra sendiri aja, dia bilang. Oke, kita jalan sendiri aja. Akhirnya saya punya jadi mitra Uber. Akhirnya kita jalanin sendiri nih. Awalnya seperti itu. Kita tarik mobil berikut driver, kemudian kita jalankan sendiri karena kita semua itu kita bisa kontrol melalui aplikasi kan. Jadi online semua kita cukup kontrol dari aplikasi. Sehari 2 hari, minggu 2 minggu jalan nih. Tapi lama-kelamaan malah banyak teman-teman yang mau gabung gitu kita. Mulai dari 3 mobil sampai 200-an mobil. Banyak Ya itu nggak makan waktu lama ya, nggak makan waktu lama. Mungkin sekitar 3-4 bulan itu bisa sampai 200-an mobil, tepatnya 211 mobil lah. Karena semua tercatat di aplikasi ya. Jadi di situ banyak teman-teman yang gabung ke kita, ya kan. Terus ya kita kenapa bisa secepat itu kita rekrut driver gitu ya kan, rekrut mobil juga. Ya kita ambil komisinya nggak terlalu tinggi. Kalau teman-teman itu ngambilnya lewat persentase, kita ambil tetap gitu, nggak ya kita tentukan gitu. Jadi kalau biasanya rata-rata itu penghasilannya pada saat saya itu ya sekitar 3 sampai 5 juta ya per minggu ya. 3 sampai 5 juta per minggu penghasilan driver itu kotor ya, kotor. Itu dipotongnya 10%. Jadi lebih dari 300.000 bahkan bisa sampai 500.000 potongan dari satu driver satu minggu. Di tempat Yang lain ya. dipotong tempat lain. Di saya itu cuma 50.000. Bisa bayangin perbedaannya. Jadi tidak memberatkan si drivernya itu dia. Makanya pada betah dan pengen gabung. Itu dia. Terus dari kendaraannya sendiri, saya benar-benar fair gitu. Apa yang harus mereka dapatkan kita dapatkan gitu. Begitu juga dengan drivernya. Akhirnya banyak bergabung ke kita dan ya ngontrolnya itu gampang banget gitu. Mudah sekali untuk ngontrolnya karena Handphone aja ya. iya, karena semua berbasis online dan ya. di pembayarannya, paymentnya langsung ke kita. Jadi benar kita yang mendistribusikan gitu ke driver-drivernya. Jadi pada saat itu karena pembayarannya masih kredit, jadi kan semua masuk ke kita, gitu ya kan, masuk ke mitra. Kita yang distribusin. Tapi begitu masuk ada pembayaran bisa cash, ya kan, itu mulai kacau tuh. Banyak driver yang bandel yang cuma ngambil cash doang, kreditnya nggak diambil. Giliran pada saat itu juga mulai ada potongan dari Uber. Jadi nggak kelihatan ya. Jadi akhirnya banyak driver yang pakai mobil nggak bayar. Akhirnya saya yang nambokin tuh. Banyak mau pakai mobil nggak bayar, akhirnya kita bayarin mobilnya, orang yang pakai kita yang bayar, orang yang pakai kita yang bayar, akhirnya rugi. Iya, banyak ruginya di situ. Akhirnya kita pulang-pulangin gitu. Dari 200 akhirnya sampai Saat ini masih jalan. Saat ini masih jalan sih ya. Saya sempat anggirin koperasi juga. Sampai sekarang masih berjalan. Namanya kalau bisa lihat di Facebook katanya KJTMB. Koperasi Jasa Trans Mandiri Bersama. Itu bisa dilihat di Facebook. Bisa like and share juga. Kalau mau bergabung boleh juga. Jadi kita punya perwakilan di Jakarta ada, di Tegal juga ada. Jadi di Tegal ini masih tetap berjalan. Saya termasuk salah satu pendirinya untuk koperasi ini. Jadi masih tetap berjalan sampai saat sekarang. Gitu. Kayaknya sih cuma itu aja. Jadi dari saya cuma segitu aja sih. Masih tetap berjalan sih. Di masa yang serba online gini nih, kita tahu kan anak-anak, adik-adik juga sekarang kan belajarnya online. Berhubung ada guru juga kan, ada trik-trik khusus nggak sih biar adik-adik tuh tetap semangat belajar, biarpun nggak tatap muka sama guru, sama teman-teman. Biasanya kalau online aja tuh pada males gitu ya. Kadang memang jenuh ya. Iya betul. Udah capek ya, udah hampir setahun. Udah jenuh juga kadang ya. Tapi memang triknya ya salah satunya mungkin kita memotivasi diri sendiri buat adik-adik semua nih. Jadi kita harus ingat kalau ilmu itu kan penting untuk kita ke depannya nanti. Terus jadi kita sendiri yang menggali potensi diri, menggali potensi diri. Jadi jangan hanya
kita kan kadang ada guru yang ngasih materi halaman sekian dikerjakan, jawabannya di ini kan gitu ya. Iya, tiba-tiba Kalau guru yang kreatif mungkin dia buat video berbentuk video, dia menerangkan, mungkin kitanya yang ini yang Via online. mencerna ya via kan online. bisa kan gitu. via Zoom apa kan Nah. menerangkan bisa tuh. Tapi biasanya. sekarang juga kan fasilitas ada ya seperti dari Google itu kan. Jadi kita harus materi-materi yang harusnya kita pelajari setiap hari kita Nggak hanya buka, dari buku. jawabannya banyak di Google. Iya. Kita bisa Belajar buka. nyari lah ya. Nah, kalau aku secara pribadi orang tua nih ngajarin anak gitu ya, nyontek di Google lah. Kalau kita nggak tahu jelas-jelas kadang nanya emaknya juga nih, aduh mamah lupa ya. Lupa. Udah pelajaran berapa tahun lalu ya? Tapi tetap aku arahkan, Tugas emak-emak emang ya. Masa kita yang sekolah sih lagi? tetap aku arahkan supaya coba nyari di Google, lihat gitu kan. Belajar banyak nyari cara sendiri lah ya. istilahnya ya, banyak cara yang bisa kita ketahui dari yang tidak kita ketahui, ya antara lain yaitu melalui Google sendiri. Jadi kita memotivasi diri sendiri karena apa? Karena kadang kita harus ngerti kalau memang ilmu itu kebutuhan gitu. Tanpa ilmu kita akan terbelakang nantinya. Jadi jangan hanya karena kita belajar daring, PJJ, belajar online, kita ya bermalas-malasan begitu, atau salah banget ya. Nantinya repotnya ketika masuk sekolah, akhirnya ngeblank, tumpang tindih, jadi asal-asal aja gitu. harus ada kemauan intinya. Kemauan. Buat diri sendiri juga kan. Karena kita memang butuh ilmu. Iya. Gitu. Ya mungkin Iya. dari Kalau aku sih mungkin karena aku ini terus lahir kan karir. pekerja ya, pekerja. Berarti Jadi bisa wanita- ngasih tips buat Oh, orang tips tuanya. buat anak. mungkin. Untuk wanita ya karir. mudah-mudahan cocok ya. Untuk wanita Iya karir sih. ya. yang 9 to 5 ya di luar. Karena aku kerja dan kebetulan dari awal pandemi jadwal WFH aku juga nggak banyak, jadi memang lebih banyak WFO-nya. Jadinya ngetrik buat anak-anak. Anakku kebetulan juga sekolah kan, PJJ juga, dan memang masih butuh banget pendampingan dari awal gitu pendampingannya. Jadi tetap aja ya kita walaupun kerja, yang namanya anak sekolah di masa pandemi dengan sistem PJJ ini tetap harus kontrol gitu. Di sela-sela waktu kita bekerja, tetap harus sering nelfon. Kita kan juga pasti masuk ke grup kelas anak ya gitu. Jadi kan tugas apa yang sudah diberikan sama gurunya itu udah tahu. Ada jangka waktu kapan penyerahannya, apa saja yang harus dilakukan. Nah itu sering-sering kontrol lah. Ibaratnya kita punya tugas di kantor juga tidak bisa mengabaikan apa yang menjadi keperluan anak, pendampingan dia di sekolah. Saya walaupun di kantor, saya tiap hari tetap saya yang kontrol sebenarnya. Komunikasi sama anaknya Kalaupun ya sendiri. mengingatkan, kalau misalnya dia ada beberapa kesulitan dan memang perlu saya yang harus mendampingin memberikan pelajaran itu, misalnya gurunya walaupun dengan gurunya sudah dikasih ini masih belum jelas, harus ada penjelasan lebih lanjut. Biasanya saya komunikasi sama gurunya, minta batas waktunya diundur sampai saya selesai. Itu juga bisa bikin anak juga tidak terlalu tertekan harus segera menyelesaikan. segera, ya. Kan berarti ada beberapa mata pelajaran seperti matematika yang tidak bisa diajarkan dalam waktu singkat via Zoom oleh gurunya. Karena terus terang saat ini sudah masanya dia bosan Benar. dengan udah setahun sistem pelajaran yang seperti ini gitu. Jadi gimana Maret caranya akan biar datang ya setahun ya. anak-anak nggak bosan, nggak ngerasa bosan, tapi tetap harus sekolah, tetap semangat sekolah, tetap menyelesaikan tugas. Dan alhamdulillah dari kita orang tua, anak-anak sama pihak sekolah mau diajak ngobrol gitu, mau ajak Kerjasama. ngobrolan gimana sih biar anak-anak juga nggak bosan, karena mereka udah pengennya ketemu teman-temannya kan, udah lama banget gitu nggak ketemu. Itu sih dari saya, mudah-mudahan bisa dipakai juga sama ibu-ibu pekerja yang lain gitu. Tetap kontrol, yang pasti sih tetap kontrol dan gitu, tetap kasih jangan semangat buat anak-anaknya. Iya betul, jangan tugas di kantor jadi kita mengabaikan anak itu, sebaiknya sih jangan gitu loh. Iya, setuju. Kalau buat saya sendiri ya, masa PJJ ya, PJJ, pelajaran jarak ya. jauh ya. Jadi kita sebagai orang tua ini kan, agak sulit mengontrol pemakaian gadget untuk anak-anak ya, karena betul. jarangnya kita di rumah juga. Kita juga kan nggak bisa dilihat apa aja yang dilihat oleh anak-anak kita. Betul. Jadi untuk mengontrolnya ada aplikasi Baru namanya aplikasi. Family Link. Oke. Jadi di Family Link itu
kita bisa kontrol pemakaian gadget anak-anak kita gitu. Jadi di situ kita bisa setting jam berapa HP itu harus off, jam berapa HP itu harus on, aplikasi apa aja yang bisa diinstal, ya kan? Aplikasi apa aja yang bisa Bantu diinstal. ya, bantu Jadi banget ya. itu Bantu jadi mereka kontrol. untuk YouTube sendiri itu kalau kita nggak izinkan Nggak akan itu masuk nggak akan bisa konten dibuka. Itu istilahnya Jadi- kalau YouTube itu buat YouTube Kids aja kali ya. YouTube Kids bisa, Iya. YouTube Kids bisa. Tapi kalau YouTube itu kan banyak konten-konten orang dewasa di nah situ itu kan. kan nggak bisa buka iya, dia. Jadi intinya kita bisa terhubung lah kontrol. ya, terhubung Iya. antara Kita bisa ngecek ya kalau smartphone kayak anak aku di dengan kantor kita. bisa ngecek dong berarti ya. bisa bisa banget. Kan Jadi kita bisa bisa ngatur banget kayak ya. yang tadi ya, Mas Bin itu. bilang ya, kita bisa atur. Jadi kita bisa atur. Kalau kita setel nggak pokoknya- bisa ya. Posisinya juga. Betul. Jadi Oke. untuk orang tua yang istilah kata agak sulit mengontrol pemakaian gadget anaknya, jadi bisa pakai aplikasi Family Link dan di situ nanti orang tua yang atur. Jadi Yang bisa dibuka aplikasinya apa aja yang bisa dibuka, jam Pengatur berapa lah ya. ini HP on, jam berapa HP harus off. Karena kalau tidak dikontrol, ya kasihan anak kita. Iya. Kasihan anak kita. Tanpa pendampingan soalnya. Iya, buat karena kita ya. kalau buat saya kan istilah kata jarang di rumah gitu ya, karena kita harus kerja gitu kan. Iya, saya juga Pak. Iya. Nah, untuk Mbak Neno ya biasanya itu bisa dipakai Iya. karena itu yang istilah kata yang bisa ngontrol Buat- iya, ya, buat betul. benar-benar kontrol kita terhadap anak dalam Apa-apapun yang penggunaan dia gadget kerja, gitu. betul. Jadi dia nggak Setuju kemana-mana banget, gitu ya. loh. Kayaknya sih itu aja buat apa namanya masukan dari saya gitu. Itu aja sih. Info penting lagi dari Mas Gunawan, ada aplikasi yang namanya Family Link. Family Family Link. Jadi aplikasi handphone anak kita bisa atur melalui aplikasi itu melalui HP kita gitu. Apa sih supportnya kakak-kakak alumni kita ini buat adik-adik kelas kita yang masih sekolah? Inginnya sih kita ke depan ya, teman-teman alumni semua nih, setiap kegiatan itu tidak hanya mengedepankan alumni saja, tapi kita ikut mensupport adik-adik kita yang Melibatkan. sekarang Kalau bisa melibatkan melibatkan. adik-adik Iya. kita yang sekarang memang masih Bersekolah bersekolah di di sekolah sekolah kita. Ya mungkin itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan ya seperti olahraga ya. Ya kita lihat nih apa nih yang kurang ada. nih gitu ya kan di antara alumni juga kan banyak yang dari segi ekonomi juga banyak yang Berkecukupan. paling tidak ada kontribusi lah buat Syukur-syukur nanti dari alumni bisa menyediakan bis sekolah untuk operasional gitu. salah satunya mungkin itu. Amin. Ada yang mau gitu kan ya. Amin. Nah, ya kan? Kan Iya. banyak juga tuh alumni kita yang sudah punya nama ya, Nah, jadi orang yang lah sudah gitu. Di ekonomi dia mapan. Iya, iya, Ya, iya. kita mensupport lah. Mungkin dalam bentuk di sekolah bisa aja Nah, kan. itu. Terus kira-kira untuk di bidang olahraga apa yang dibutuhkannya adik-adik kita nih gitu kan. Jadi kita support lah mereka. Jadi ada bentuk kontribusinya Ya, dari kakak-kakak alumni buat adik-adik sekali. kita. Kesan dengan adanya Steel TV ini dari kakak-kakak alumni 89 tuh apa sih? Buat saya, kesan saya sih cukup baik ya. Jadi dengan adanya Steel TV ini kita bisa apa namanya, kalau orang yang punya bakat itu bisa tersalurkan lewat Steel TV. Mungkin dia punya bakat apa namanya jurnalis ya. Bagus juga buat adik-adik kita yang ingin bergabung belajar jurnalis jadi itu bisa jurnalis. bergabung di Steel TV. Bagus. Harapan saya sih ke depan semoga Steel TV tetap eksis, bisa berkembang dan mudah-mudahan bisa jadi media swasta nasional kalau perlu, Amin. go internasional. Ya, itu harapan saya. Jadi ke depannya saat ini sih saya lihat sudah cukup baik dan ada beberapa konten yang sudah saya like juga di YouTube juga. Jadi
cukup bagus dan kedepannya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dan bisa go internasional. Amin, amin, amin. Ya. Iya. Gimana? Mungkin ini sebagai sarana informasi juga ya, media informasi yang memang benar-benar tepat sasaran, karena memang kita buat Still sendiri ya, sesuai dengan namanya Still ya, untuk keluarga besar Still juga merupakan media yang Informasi. benar-benar sangat bermanfaat ya. Ya, untuk informasi Karena kita ya. dari situ kita ya, di samping kita bisa bersilaturahmi, Nah, itu penting kita banget tuh. tahu guru-guru yang dulu pernah ngajar kita, terus kegiatan-kegiatan teman-teman. Ya. Nah, terus ke depan mungkin harapannya adik-adik kita yang masih belajar sekarang juga ikut ambil bagian nih dalam kegiatan di Still TV. Still TV. Jadi paling tidak kita bisa tahu loh, mungkin kegiatannya bisa di sekolahan ya, oh ini loh sekolah kita nih, gitu kan, ada informasi paling tidak dari lihat backgroundnya aja kan, kayak oh sekolah kita nih kayaknya masih kayak dulu gitu kan. Mungkin nanti ada yang tergerak di situ ya, untuk Melakukan hal apa gitu melakukan ya. hal apalah yang sekiranya bisa mengembangkan sekolah kita. Nah, ya. Dan Di ada, samping- ada lagi ya, gini, jadi harapan saya juga Still TV nanti apabila kita perangkatan atau nanti kita alumni membuat suatu acara, Kegiatan. Still TV juga bisa mensupport kita untuk Ikut meliput ya. Kan meliput. lebih asik tuh ya. Jadi Kalau istilahnya saya dari kita yakin untuk kalau kita, gitu kan. tiap Ya. angkatan pasti ada kegiatan biasanya ya. Kita aja juga. Punya dokumentasi sendiri. Nah, itu Ya, dia. jadi dari 89 sendiri juga kan sering kali ya mengadakan kegiatan, tapi kalau untuk yang diliput memang belum pernah ya secara Masih masuk ke internal YouTube. aja Masih ya. biasa-biasa aja lah. Iya. Ya ke depan mungkin ada kerjasama antara Still TV dan masing-masing angkatan untuk meliput kegiatan, biar tidak hanya kita aja loh yang tahu nih. Kita juga ngasih informasi ke teman-teman Nah, kita yang lain yang memang belum Nggak lama, bergabung. nggak lama lagi kita akan mengadakan reuni akbar, ya. Oh, Kalau nggak salah ya. 2021 ya. 2021. Mudah-mudahan Ya, pandemi harapan segera kita, berlalu ya, harapan dari kita, pandemi mudah-mudahan ya. Still TV bisa meliput acara itu, Kegiatan reuni seperti- akbar dari reuni akbar seluruh seperti ini. angkatan, dari yang Nah, pertama itu sampai yang momen. terakhir kemarin. Nah, Momen yang Dan bagus itu kan semoga ya. bisa melibatkan guru-gurunya, Amin. staff, dan adik-adik kelas kita juga ya. Udah pasti itu, Iya. pasti. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak dari masa putih biru sampai kegiatan sekarang. Aku mau ucapin terima kasih banyak. Sama ya. Semoga sehat terus kakak-kakak Amin. alumni kita. Amin, amin. Jadi Guru kita juga sehat terus ya. Benar, buat ibu guru, Semuanya buat ya. adik-adik, buat kita semua harus sehat terus ya. Semoga pandemi ini juga tetap segera berlalu. Amin. Jangan lupa di like, subscribe, nyalain loncengnya. Gue Ani, peace out. Still TV, maju terus dan tetap jaya.